نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمام ولآل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فترضوا يا هنا المتاني فهزار اليوم نبرا واستذيئوا بجمالنا يا رسول الله فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاءات جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحسره العاد إذا هبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك
وبلغ كل مقصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. اللهم صل وسلم على منبع العلم والحكم سيدنا ومولانا محمد الذي خير الأنام وعلى آله وصحبه الذين شبهوا بالأنجم بالظلام. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية. Hadratul Qurama, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, para asatid, wabil khusus Al-Mukarram beliau Ustadz Anugrah Cahyadi atau Ustadz Ucai dari Medan, yang terhormat Ketua Pengurus PBNU Balikpapan Timur beserta jajaran pengurusnya, Ketua DMI Balikpapan Timur Bapak Ahmad Mohyar beserta pengurus dan juga jajarannya, seluruh ketua DKM di lingkungan Jalan Pemuda yang tidak kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang terhormat pula Kapolsek Balikpapan Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Haji Syahrul selaku pembina DKM Masjid Asy-Syahrul Azim dan juga selaku Direktur Perumahan Pesona Bukit Batakan, dan seluruh ketua RT di lingkungan Jalan Pemuda serta tokoh-tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam acara yang insya Allah penuh barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat bertalikan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya di yaumil kiamah nanti. Berdirinya kami di sini selaku muqasimul awqat atau pembawa acara pada acara tabligh akbar dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijrah, dan akan membawakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat yaitu acara inti mau'idatul hasanah yang dilanjutkan dengan doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian untaian acara pada malam hari ini. Untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian acara yang pertama. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi, acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan hikmat dan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dilanjut dengan acara yang kedua, yakni pembacaan kalam suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Fathul Karim SPDI. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. Kepada beliau Ustadz Fathul Karim, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan. Demikian tadi telah mengalun merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang menandakan betapa agung dan besarnya dalam wahyu ilahi, kalam wahyu ilahi. Semoga kita semua dapat mencicipi sedekuk rahmat dari bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Anin Kusnin selaku Ketua Panitia Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Kepada Bapak Anin Kusnin, waktu dan sempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati penceramah kita pada malam hari ini, beliau Bapak Ustadz Anugrah Cahyadi atau biasa dipanggil Ustadz Ucai. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di Masjid Asyarul Azim, Perumahan Pesona Bukit Batakan. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati para kiai, para alim, ulama, para asatidah yang selalu kita tunggu fatwa dan nasihatnya. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Asyarul Azim beserta pengurus. Yang kami hormati Ketua DMI Balikpapan Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua PBNU Balikpapan Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Camat Balikpapan Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati para ketua RT di lingkungan Kelurahan Manggar. Yang kami hormati Polsek Balikpapan Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua LPM Kelurahan Manggar atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kelurahan Manggar. Yang kami hormati Bapak Syahrul Dania selaku Direktur Utama PT Rahma Sejahtera atau developer perumahan Pesona Bukit Batakan. Alhamdulillah beliau selaku pembina DKM Asyarul Azim sekaligus sponsor utama peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Semoga beliau diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki yang berlimpah dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat, baik TNI, Polri maupun sipil, serta para hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama tiada kata yang pantas kita senandungkan melainkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya pada malam hari ini tidak akan mungkin berjalan, tidak akan terlaksana jika tidak ada pertolongan, izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengucap syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibullah julukan Allah, Al-Amin panggilan orang-orang Mekah, Ayahanda Fatimah, suami tercinta Khadijah. Beliaulah Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Isra Mi'raj merupakan perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW yang terjadi dalam satu malam. Isra merupakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menunjukkan pentingnya hubungan spiritual dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Mi'raj adalah perjalanan Nabi ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu, menegaskan kedudukan sholat sebagai kewajiban utama umat Islam. Peringatan ini mengajarkan keimanan kepada kekuasaan Allah yang melampaui batas akal manusia, pentingnya sholat sebagai tiang agama, perlunya menjalin persatuan dan memperkerat ukhuwah Islamiyah. Isra Mi'raj adalah momen refleksi untuk memperkuat keimanan, meningkatkan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya lewat acara ini kami sangat berharap kita semuanya
dapat hidup rukun, guyub, hidup bersama, semakin naik iman kita, semakin rajin kita beribadah, dan semakin meningkatkan rasa mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia yang sudah membantu mensukseskan jalannya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat, baik warga Pesona, lingkungan sekitar, atas kepedulian bersama sehingga acara peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas semua kebaikan kita semua. Jazakumullahu khairan katsir. Serta tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas nama panitia bila mana dalam proses dan berjalannya kegiatan ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, baik tingkah laku ataupun perkataan dan lain sebagainya. Kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal akhir jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Anin Kusnin kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Subari selaku perwakilan tokoh masyarakat dan juga anggota DPRD Kota Balikpapan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Haji Ustadz Sahrul, pembina DKM sekaligus Direktur Perumahan Pesona Bukit Batakan yang luar biasa. Kalau buat acara itu selalu membuat kita bahagia. Yang kami hormati ada di sini senat ada Ketua DMI Bapak Haji Muhyar. Mana orang ini tadi saya lihat. Terima kasih Pak Haji Muhyar telah hadir. Yang kami hormati Babin Kamtibmas Kelurahan Manggar Bapak Edi. Kalau ada beliau kita aman semua. Yang kami hormati Ketua LPM terpilih luar biasa Bapak Muhammad Amiruddin. Yang kami hormati para ketua RT yang ada di lingkungan Kelurahan Manggar. Mohon maaf tidak disebutkan karena banyak sekali Pak RT yang hadir pada kesempatan malam ini. Terima kasih Pak RT. Beliau adalah tulang punggung penggerak Kelurahan Manggar di bawah komando Bapak Amiruddin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat. Mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya kira saya tidak panjang lebar karena kita sudah sabar lagi menunggu Ustadz Ucai
atau nama lengkapnya Ustadz Anugrah Cahyadi, disingkat Ustaz. Selamat datang di Balikpapan Ustaz. Luar biasa. Bu, siapkan tisu Bu. Jangan sampai nanti terpingkal-pingkal. Maaf, asal jangan. Tukuyu-kuyu bilang Pak MC. Kita siapkan, kita dengar materinya, kita simak. Mudah-mudahan ini oleh-oleh kita nanti menjadi bekal kita dan kehadiran kita mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu karena kita tidak sabar lagi ingin mendengar dari beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Subari kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang keempat, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, acara Inti Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Anugrah Cahyadi AMD atau Ustadz UJ, yang dirangkai dengan pembacaan doa. Kepada Ustadz Anugrah Cahyadi atau Ustadz UJ, waktu dan tempat kami haturkan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat ibu? Masya Allah, sehat ya, amin. Mudah-mudahan yang hadir ini ibu-ibunya semua adalah wanita-wanita salihah,
Mudah-mudahan ibu-ibunya ini adalah para orang tua salihah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir malam ini adalah para istri yang berbakti kepada suami. Ibu-ibu yang belakang tuh kenapa diam aja? Janda semua apa cuman ibu-ibu tuh? Ulang, mudah-mudahan yang hadir ini semua adalah para istri yang berbakti kepada suami. Yang janda nggak usah kuat-kuat kali, diam aja. Allahu Akbar ya. Sehat Pak? Sehat Pak? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda datangnya hari kiamat itu salah satunya nanti di akhir zaman lebih banyak lagi betina dibandingkan jantan. Satu betina satu jantan berbanding dengan 60 betina. Satu laki-laki 60 perempuan. Malam ini tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Tengok, lebih banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Tapi insya Allah di sini semuanya orangnya solih-solihah. Amin. Amin. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama asatiz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masaih, tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita malam hari ini. Salam hormat, salam takjim, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita, ulama-ulama kita senantiasa dipermudah urusannya oleh Allah. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita, ulama-ulama kita senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Bapak Ibu. Kalau kau muliakan ulama, maka sama dengan engkau memuliakan nabi. Kalau mau kampungmu ini, tempatmu ini berkah, jauh dari bencana, jauh dari musibah, jauh dari bala, maka muliakan ulama-ulama tempat kita. Belajar agama tanpa guru sama seperti orang yang berjalan di tengah malam gelap gulita, Bang. Sampai tapi kesandung-sandung. Jalan di tengah malam gelap gulita, nyampe tapi nyasar-nyasar. Makanya maaf, kita nggak akan paham sama agama kalau nggak ada guru-guru kita. Betul? Betul? Bu? Betul? Guru-guru muliain. Guru ngaji dimuliakan di sini, guru ngaji. Guru ngaji sebulan di sini kau kasih berapa, Bu? Bu? Guru ngaji sebulan berapa kau kasih? Hah? Seikhlasnya. Wih, tuh guru ngaji yang sebulan ngajari anakmu kau kasih seikhlasnya. Tuh yang sebulan ngajari anakmu aja kau kasih seikhlasnya, apalagi aku yang cuman ceramah 1 jam. Agak sangsi pula aku ceramah lama-lama nampaknya malam ini. Muliakan guru-guru ngaji. Kenapa Ustaz? Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Apa kata Allah? Demikian kami menurunkan Al-Qur'an supaya Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, Bu. Jadi kalau kita memuliakan Quran, maka muliakan orang yang ngajarkan Quran. Jelas? Janganlah pakai bahasa seikhlasnya lagi ya, Bu. Bu. Oh, Bu. Bu. Capek, Bu. Mohon kerjasamanya ya. Aku tadi mau isya baru mendarat, Bu. Karena tadi malam saya di Pekanbaru, Pak. Delay pesawat saya di Jakarta 1 jam, transitnya 6 jam, 7 jam aku. Ya Allah, kau rasakanlah aku kayak mana itu rasanya di bandara 7 jam itu cemana nungguin pesawat kemari. Kayak kemari makan, habis makan ceramah. Si capek Ustadz, masih Bu, masih. Maksudku kemari malam ini nak menghilangkan rasa capek.
Tapi menengok nenek-nenek duduk di depan makin capek ku rasa malam dia. Iya, maksudku yang nenek-nenek duduk di belakang gitu napa? Ya Allah. Yang penting maka muliakan guru-guru kita supaya kampung kita berkah insya. Yang terhormat Ahlul Bait Bapak Haji Syahrul, Direktur Utama Perumahan Pesona Bukit Batakan. Masya Allah, terima kasih Bang Haji, luar biasa. Ustadz, apa? Aku Ustadz, banyak Ustadz yang sudah kuundang ke tempatku ini. Terus baru Ustadz Ucailah yang kami undang. Aku pribadi motong sapi 1 ekor. Memang motong sapi 1 ekor, tapi aku cuma dikasih 1 piring. Allahu Akbar. Jadi kemana semuanya Ustadz? Kalau cuma bagian Ustadz cuma 1 piring, dibagikan ke masyarakat, diajak masyarakat makan bersama-sama. Kenapa? Karena beliau sadar semua titipan dikembalikan sama yang nitip dengan saling berbagi kepada sesama. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Yang terhormat Bapak anggota Dewan Pak Haji, siapa nama Bapak? Nanya aja pun salah aku. Siapa? Pak Haji Subari. Masya Allah. Udah berapa periode Pak Dewan? Hah? Udah 3. Masya Allah. Ini terpilih lagi ya. Alhamdulillah. Habis berapa semalam kampanye? Menanya kan nggak salah ya. Mudah-mudahan amanah Bang ya, jadi Dewan ya, Pak Haji ya. Masya Allah. Insya Allah amanah lah. Amin. Yang terhormat Bapak Babinsa. Hah? Babin Kamtipmas. Masya Allah, sehat-sehat Pak Babin ya. Masya Allah. Pak Babin itu kerjaannya ngawasin Pak, bukan duduk aja gini, keliling lah ngawasin, berdiri-berdiri, duduk aja. Sudah ada anggota Ustadz? Ya. Sehat-sehat Pak Babin, salam sama Pak Kapolsek ya. Masya Allah. Yang terhormat Ketua Panitia, Masya Allah, Bang Haji ya. Terima kasih sudah jemput, kata sambutannya Masya Allah lancar kali nengok teks itu Bang. Ya Allah ya. Hebat ya, mantap lah. Yang penting bisa menjadi apa namanya ujangan buat kita ya, nyampein ya, mudah-mudahan berkah dah. Dah tim hadroh nih Masya Allah luar biasa ya, mukul gendangnya semangat nih ya. Kalau udah Bang Haji Syahrul semangat aja pokoknya dah ya. Sehat-sehat Bang ya, udah pada makan? Belum? Untuk makan tuh nasi kotak ya. Gak apa-apa makan aja, saya ceramah sambil makan. Cuman siapa yang saya ceramah dia makan, aku doain kesedak mati habis itu. Suruh siapa kau nggak makan dari tadi kan gitu. Udah habis, siapa lagi yang mau menghormati? Tunjuk tangan, habis. Hah? Ketua LPM. LPM itu apa Pak? Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Masya Allah, sehat-sehat Pak Ketua LPM. Siapa lagi? Habis. Tunjuk tangan aja, aku belum gitu, ada. Nah yang ngaji lah, ini sampai jam berapa ini? Sampai jam subuh. Iya subuh, kau enak cuma dengar mulutku yang koyak tau kau. Jam saya jam Medan, tolong kasih kode. Jangan nanti aku sur sendiri, kau pun sur. Kau yang golak, kau yang enak, aku yang setengah mampus, dengar. Kasih kode ya. Ayo kita ngaji. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian Bapak Ibu. Betul? Betul nggak? Ibu hidup diuji nggak? Ibu hidup diuji nggak? Kok kompak kali kalian? Udah berat kali rupanya ujian kalian itu di rumah. Bayar rumah. Ujian Pak, cicilan Pak, Pak Haji ini ya, cicilan ini ya, bayar rumah. Hidup ini ujian, ibu diuji, bapak diuji nggak Pak? Mak kuat kali kau, berat kali ujianmu berarti ngadepi mak lampir nih di rumah ya.
Kau diuji Pak, kau diuji Bu. Pak Haji Sarul diuji nggak Pak Haji? Diuji. Pak Babin diuji nggak? Pak Dewan diuji nggak? Diuji kali lah, berat kali pengujianmu kan? Ini di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Hati-hatilah kau Bang. Anggota dewan itulah terakhir yang nanti masuk surga itu. Ya bener Bang. Apalagi sampai 3 periode. Wih, lama kali lah nunggunya itu. Tapi insya Allah beliau ini anggota dewan yang soleh. Amin. Pak Dewan diuji, pejabat diuji, pengusaha diuji, Ustadz Ucai diuji tidak? Apa ujianku Bu? Nih ujianku nih. Foto gue nih, sepanduk nih. Ini jangan kau pikir nggak ujian ini Bang. Ini ujian. Hari ini kita bangga, fotoku terpampang di depan, terpampang di sini. Bangga kita. Terus ujiannya di mana Ustadz? Ujiannya nanti habis acara berebut orang ngambil untuk tutup kandang ayam rumah dia. Ini ujian ini. Nanti datang kemari lagi bertai-tai muka aku nanti itu. Ini ujian. Maka hidup ini ujian Bapak Ibu. Maaf, kalau kau hidup ndak mau diuji Pak, nggak usah hidup. Selesai. Loh, hidup ini pilihan kok. Kalau siap menghadapi ujian, silakan kau hidup. Kalau kau hidup nggak mau diuji, nggak usah kau hidup. Karena ini janji Allah Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah kau jadikan mati dan hidup itu adalah sebagai ujian, kata Allah. Ujian. Liyabluwakum ujian. Makanya kata Dr. Sulaiman Al-Asqar, ada kitab namanya Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir. Kalimat liyabluwakum itu Bapak Ibu artinya ujian. Dan maaf, ujian ini hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang punya iman. Jelas? Bu, ujian ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Kalau orang hidup Pak nggak punya iman, maka dia tidak akan merasa kalau hidup ini ujian. Inilah ciri-ciri orang yang hidupnya suka-sukanya aja. Siapa orang yang hidup suka-sukanya? Ustaz ceramah dia berkipas, itu suka-sukanya aja itu. Ustaz ceramah dia merokok, itu suka-sukanya itu. Nggak apa-apa, lanjut aja merokok. Tapi siapa yang aku ceramah dia merokok, aku doakan mulut dia terbakar ya. Wah, aku geram aja aku. Kau pikir nggak masam mulutku dari tadi ya? Maka hidup ini ujian hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya iman. Tapi kalau orang hidup dia tidak ada imannya, maka dia tidak akan pernah merasa hidup ini sebagai ujian. Itulah orang yang suka-sukanya aja hidup. Hayya 'alas shalah. Pura-pura tungki kupingnya. Pura-pura peka telinganya, seakan-akan tak mendengar panggilan azan. Hayya 'alal falah. Pura-pura lumpuh kakinya. Tapi begitu diumumkan Pak LPM besok dana bansos datang, cepat dia datang. Untuk Allah pura-pura lumpuh, untuk Allah pura-pura budak. Tapi kalau untuk dunia cepat dia Bang. Ini orang yang maaf hidup suka-suka, ngaku beriman tapi nggak merasa hidup ini sebagai ujian. Hati-hati. Jangankan kita manusia Bang Haji, wong Nabi dan Rasul saja diuji kok. Betul apa ya? Nabi sama Rasul diuji, apalagi kita orang apa nama kampungmu nih? Hah? Orang pesona. Orang pesona namanya ini. Betul-betul lah Bu, orang apa ini?
Bukit Pesona. Nah, ya itulah dialah. Wong Nabi dan Rasul aja diuji, apalagi sini. Orang pesona Bukit Batakan pasti diuji. Bener ya, Bu? Ujian. Ujian ada. Nabi pun ngerasakan ujian kok. Mana buktinya tuh? Nabi Adam. Adam kenal Adam. Adam kenal. Adam laki si Inul. Nabi Adam itu mah apa, Bu? Ujiannya berat. Apa, Ustaz? Tengok. Dikeluarin dari surga tuh. Gara-gara makan buah khuldi. Karena istrinya yang selalu mengajak dia itu. Makanya maaf Pak, godaan terberat itu ternyata bukan dari setan. Kadang-kadang istri awak pun lebih macam setan kelakuan. Allazi waswisu fi sudur. Setan itu memberikan rasa was-was ke dalam dada manusia. Sudah dibilang sama Allah, Adam, wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, jangan kau dekati pohon ini Adam, nanti kau termasuk orang yang zalim. Ini yang ngomong Allah. Adam dengar, siap ya Allah, amanlah. Iblis dengar, iblis godain Adam. Yuk metik buah khuldi yuk. Nggak bisa iblis nggak bisa iblis. Kenapa Adam? Allah jangankan untuk memetik, mendekat pun aku dilarang sama Allah. Nanti aku termasuk orang yang zalim iblis. Oh gitu Adam? Iyalah. Oke. Adam gak berhasil digoda. Datangin Hawa. Hawa kenal? Hawa. Orang simpang situ. Iblis Pak. Datangin Hawa. Ya iblis. Di sana tuh ada pohon namanya pohon khuldi, cakep pohonnya, buahnya paten. Hawa terus ajak Adam memetik buah khuldi. Oke, digoda Pak. Hawa datengin Adam. Bang Adam, jalan-jalan yuk Bang Adam. Kemana Hawa? Nengok pohon khuldi Bang Adam. Enggak. Allah sudah larang Hawa. Jangankan nengok, deket pun enggak boleh. Ayolah Bang. Enggak. Bang, enggak. Abang katanya sayang sama adek. Abang bakal nuruti apa maunya adek. Nah, itulah perempuan tuh Pak. Air matanya tuh. Ditipunya kita. Air mata buaya betina. Kalau sudah air matanya keluar, goyang hati kita sebagai laki-laki Pak. Apa kata Adam? Baik Hawa, tapi ingat ya, cuma nengok aja. Oke Bang Adam, datang Pak. Ditengoknya buah khuldi itu, tertarik Hawa. Bang Adam petik yuk. Kan inilah mulut kau, nggak bisa dipercaya. Makanya itu Pak, perempuan ini payah. Aku aja sama biniku nggak terlalu percaya aku kalau dia ngajak-ngajak belanja. Iya Pak, perempuan sama laki-laki ini lain Pak. Kalau perempuan nyari satu barang 9 toko nggak dapat. Tapi kalau laki-laki sebaliknya 9 barang 1 toko selesai. Itulah jijiknya aku itu. Kalau udah dibawa belanja suntuk awak. Nanti ngajak pulang cepat lah, mialah diajak sekali-sekali aja payah kau, marah dia. Nih perempuan nih, Hawa janjinya cuma nengok tapi tertarik. Adam marah. Tadi janjinya cuma nengok. Hawa, ini mau kau petik, tolonglah Bang, 1 aja. Janji aku Bang, habis ini pulang kita Bang. Udah cepatlah kau. Kalau mau ngambil cepat, nanti ketahuan Allah kita. Dipetik Pak. Adam pun terikut. Dipetiknya buah khuldi.
Dimakannya buah khuldi itu nyangkut di tenggorokan Adam. Itulah katanya jadi jakun. Kata orang itulah asal mula jakun tuh. Nyangkut di tenggorokan buah khuldi itu. Makanya laki-laki kan ada jakunnya. Coba pegang Pak. Bapak ada jakunnya nggak? Kalau nggak ada ganti Pak, pakai jilbab lah. Nah, cuman perempuan yang nggak ada jakunnya. Kalau Bapak nggak ada jakunnya takut tuh perempuan pula Bapak salah kostum Pak. Nyangkut tuh di sini, ketahuan nama Allah, ketahuan sama Allah, kena OTT, operasi tangkap tangan. Adam masih nyangkut di tenggorokan, ketahuan. Hawa karena sudah saking nafsunya nengok buah khuldi, tenggorokan lewat, makan buah khuldi, nyangkut, nyangkut di situ. Syukur nyangkutnya di situ. Kalau di dengkul kan payah kita Pak. Benar ya. Ketahuan sama Allah, Allah marah. Apa kata Allah? Keluar kalian dari surga. Udah enak kita Pak dulu hidup di surga. Gara-gara perempuan. Nih, gara-gara kau lah tau kau. Keluar kami dari surga. Udah enak-enak kita dulu Bang Haji di surga itu Bang Haji. Gara-gara orang inilah keluar kita. Heran aku. Jangan gitulah kau Bu. Jangan kau pikir jadi suami ini enak tau kau. Di suami ini capek, betul nggak? Jawab Pak, kau bela kau malam ini. Aku tahu wajahmu wajah-wajah suami teraniayanya ini teman. Ini wajah-wajah memikirkan angsuran bulan depannya ini. Jangan kau pikir jadi suami itu enak, betul Pak? Setengah mati tahu kau. Geram kali aku. Orang ini kalau nggak diginikan nggak sadar Pak. Makin merajalela nanti. Jangan kau pikir jadi suami itu mudah Bu. Dunia kami mencari nafkah, akhirat kau kami pertanggungjawabkan. Tahu kau? Cari nafkah pagi, siang, malam, panas nggak tahu panas, hujan nggak tahu hujan. Demi siapa? Demi kau dan si buah hati. Gigi pagi pulang petang, kadang-kadang nggak pulang-pulang, rupanya buka cabang, cocok nggak pulang-pulang. Ini orang kayak gini. Makanya tuh jangan kau pikir jadi suami ini enak. Maaf, maaf dengar ya Bu. Nih khusus yang punya suami, yang janda diam-diam aja ya. Tuh jadi suami, maaf, suamimu pergi dari rumah dalam keadaan hidup untuk mencari nafkah. Maaf, ada jaminan nggak suamimu pulang ke rumah dalam keadaan hidup? Ada nggak jaminan? Kok diam kau? Suamimu keluar dari rumah mencari nafkah, ada nggak jaminan dalam keadaan hidup dia kembali ke rumah? Nggak ada. Makanya kau jaga lakimu, kau muliakan suamimu. Jangan sampai kau timbul penyesalan. Nanti kalau dikasih tahu begitu Pak, ada jawabannya. Tengok-tengok suaminya lah Ustaz. Suami yang kayak mana Ustaz? Halah Ustaz. Jijik kali aku nengoknya iya. Baik buruknya istri itu kan tergantung suami Ustaz. Enak kali kau bercakap. Nggak ada. Nggak setuju aku. Baik buruknya istri bukan tergantung suami. Nggak ada itu. Aku nggak setuju itu. Kenapa Ustadz nggak setuju kalau baik buruknya seorang istri tergantung suami? Tengok tuh. Fir'aun. Fir'aun kenal Fir'aun? Fir'aun. Fir'aun itu kelakuannya kalah iblis dibuat Bang. Iblis angkat jempol sama Fir'aun. Apa kata iblis? Paten kopir. Fir'aun mantap kopir. Kenapa iblis? Si iblis-iblisnya aku pir. Gitulah kira-kira. Udah dengar aja kau, dengar. Si iblis-iblisnya aku pir, kata iblis. Nggak pernah aku ngaku Tuhan. Kau manusia ngaku Tuhan. Paten kau pir.
Coba. Fir'aun ngaku Tuhan, kelakuannya lebih parah dari iblis. Punya istri, istrinya solihah bang, namanya Asia. Siapa? Asia. Lakinya zalim kepada Allah, tapi istrinya solihah, berbakti kepada Allah. Coba, tuh suaminya buruk, istrinya solehah. Buktinya apa tuh? Istri nggak tergantung suami. Jelas kau? Jelas kau? Nah, ada lagi contoh. Ada. Siapa Ustaz? Nuh alaihi salam. Soleh dia, taat kepada Allah, punya istri, durhaka kepada suami, zalim kepada Allah. Lakinya baik, tapi istrinya zalim. Berarti kan baik buruknya istri tidak tergantung kepada suami, bang. Ini tergantung kesadaranmu, Bu, sebagai seorang istri. Mau kau siapapun dan apapun jabatanmu, serta mau berapa banyak pun hartamu dibandingkan harta suami, yang namanya yang namanya istri, kedudukannya tetap makmum. Jelas? Bu, makmum taat sama Ustadz, tapi kan kadang-kadang imam salah. Kalau imam salah, jangan kau marah, jangan kau tinggal. Namanya imam. Di masjid sini pernah nggak imam salah? Pernah nggak? Kalau imam di sini salah, kau marah apa kau ingatkan? Ngingatkannya baik-baik nggak? Cemana ngingatkannya? Begitulah cara mengingatkan imam. Kalau imammu agak meleang sikit, agak keluar jalur sikit, jangan kau marah, tapi ingatkan, doakan, ya Allah, bukakanlah pintu taubat untuk suamiku, ya Allah. Bukakanlah, ampunkanlah dosa-dosanya, bukakanlah pintu taubatnya, ya Allah. Kalau nggak bisa kau bukakan pintu taubatnya, bukakanlah pintu kuburnya, ya Allah. Kan enak. Doa. Jangan pala kau berantang. Maka berat. Adam sama Hawa tergoda, keluar kau dari surga, kata Allah. Oh, tercampak orang dua ini, terpisah jauh Adam sama Hawa. Jauh terpisah, lama nggak ketemu. Adam kangen, Hawa rindu. Bu, Adam kangen Pak, Hawa rindu Pak. Lama nggak ketemu, tahu-tahu di padang Arafah, nggak sengaja ketemu. Dari jauh ditengok sama Adam, ini kayaknya Hawa ini. Hawa pun gitu, kok kayaknya ini Adam ini. Dipanggil Adam si Hawa. Hawa! Tengok betul-betul. Kan Adam ini, kata Hawa. Hawa nyaut, Bang Adam! Gitulah kira-kira. Hawa! Bang Adam! Kangen kali aku Hawa, aku pun kangen Adam. Jadi semana jumpa tengah kita? Jumpa tengah orang itu Pak. Yang satu lari dari ujung, yang satu lari di ujung. Jumpa tengah. Waktu lari nak jumpa tuh, keluar soundtrack India. Begitu ini jijik kali aku, jontek kali dia. Begitu jumpa Adam sama Hawa, apa kata Adam? Tujhe dekha to ye jana sanam. Hawa tak mau kalah. Pyare ho kange diwana sanam. Ha 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 ha. Dua-dua naik Pak. Naik kemana? Naik ke Jabal Rahmah, berdoa minta ampun kepada Allah. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Jadi ingat, ketemunya Adam sama Hawa itu Bu, bukan di Jabal Rahmah,
Jabal Rahmah itu tempat doanya Adam sama Hawa. Ketemunya di Padang Arafah. Jangan sampai kita salah ngaji. Jelas? Jelas? Ini pikir orang tua, aku kawan orang tua. Dah ya bu ya, maka hidup ini ujian. Allah memberikan ujian sama kita. Ingat, bukan karena Allah benci atau tidak suka sama kita pak. Allah memberikan ujian kepada kita. Ayyukum ahsanu amala, karena Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Jelas? Allah pengen tahu itu amal siapa yang paling baik di antara kita. Ada yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita ini? Bu, ada yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita? Ustaz belum tentu. Nih Pak, ada yang tahu nggak amal siapa yang paling baik di antara kita bang? Di sini yang hadir ada nggak yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita? Belum tentu, nggak ada yang tahu. Nih yang duduk di atas, apa amalnya paling baik ini? Nih yang duduk di atas ini, apa amalnya paling baik? Belum tentu, yang di atas saja belum tentu, apalagi yang di bawah. Ya benar bang. Apa yang di dalam lapangan voli ini amalnya paling baik? Belum tentu. Nggak ada yang tahu bang Haji amal siapa kita yang diantara kita paling baik. Yang tahu cuman Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha menilai pak. Maka manusia nggak berhak menilai manusia. Paling jijik aku nengok kalau ada manusia suka menilai manusia. Jangan sok jadi panitia akhirat lah kita. Jijik kali aku nengoknya ya. Hidup ini nggak usah sok jadi panitia akhirat lah. Orang jadi panitia tablik akbar aja. Nggak keluar minumku dari tadi. Mau pikir nggak haus aku ini. Dari tadi ku biarkan makin menjadi-jadi ku tengok. Iya. Mau ku ambil sendiri tapi jauh, cemana itu? Yang mana? Cemana aku minumnya gitu botol semua? Ya Allah. Masya Allah. Udah letak aja dulu bang. Nanti saya minum insya Allah. Ya nih. Ya. Ini minum aja. Nggak ada kuenya. Allah Akbar. Makasih ya. Insya Allah. Allah yang tahu amal kita. Jadi hidup ini nggak usah sok menilai amal orang lah. Ya, Bu, nggak usah sok menilai orang lain, nilai aja diri kita. Belum tentu maaf kita menilai orang kita lebih baik daripada dia. Hari ini kita suka kali menilai orang, padahal kita belum tentu lebih baik daripada yang kita nilai. Ya, nih maaf. Ini Ustadz Ucai rupanya apa lebih baik daripada yang dengerin? Belum tentu. Nih yang ngomong ini belum tentu lebih baik daripada yang denger. Bisa jadi yang denger ini jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang bercakap, aku pula yang rugi kau buat. Nggak bisa. Maka nggak ada yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Yang tahu amal kita yang paling baik di antara kita cuman Allah. Maka yang berhak menilai itu hanya yang menciptakan manusia. Manusia nggak berhak menilai manusia. Manusia menilai manusia tidak akan pernah adil. Manusia menilai manusia pasti akan pilih kasih Bapak Ibu. Maka tugas manusia ini bukan saling menilai. Jadi tugas kita sebagai manusia itu apa Ustadz? Tugas kita sebagai manusia bukan saling menilai, tapi saling mengingatkan. Nah ini baru benar Pak. Ya Pak Babin, jangan suka menilai orang. Jelas. Jangan mentang-mentang ada pangkat di pundakmu kosok paten, jangan. Hari ini ada pangkat di pundak awak sok hebat. Coba nanti pensiun, cobalah sok paten, dipijak orang batang lehermu Pak. Ya benar ya. Hari ini kita anggota dewan, kita sok hebat, jangan Pak Haji.
Ada masanya Bapak kan jadi anggota dewan karena dicucu orang. Kalau nggak dicucu orang apa jadi anggota dewan Bapak? Enggak. Maka hari ini dengan apapun pangkat jabatan kita, jadikan itu sebagai amal baiklah. Jangan suka kita manusia menilai manusia. Tugas kita saling mengingatkan. Kenapa tugas kita saling mengingatkan? Watawasau bil haq, watawasau bis. Ini tugas kita dua, mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan dalam kesabaran. Perkara yang mau diingatkan dia mau dengar atau tidak, mau ikut atau tidak, mau nurut atau tidak, mau berubah atau tidak, bukan urusan kita. Yang penting tanggung jawab kita sebagai manusia untuk saling mengingatkan sudah kita lakukan. Jelas? 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 Nih. Jangan sok hebat kita. Jangan sok menilai orang lah. Jangan hari ini kita maaf gajah di pelupuk mata nggak nampak, tapi semut di seberang lautan kita nampak. Kesalahan orang kita tahu, tapi kesalahan kita nggak pernah tahu. Jangan hidup seperti itu, apalagi hidup di komplek perumahan kayak begini lah. Nggak usah sok paten lah kita Bu. Samanya tiap bulan nyetor sama Pak Haji Sarul. Ini nggak usah sok paten kita hari ini. Hidup bertetangga ini kita harus baik, betul. Kenapa Ustaz? Dengar ya. Tetangga ini keluarga terdekat kita ini. Mau kayak manapun model tetangga kita, itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Tetanggamu itu saudara terdekatmu. Susah senangmu yang tahu tetangga. Betul. Kalau kau kaya yang ikut senang siapa? Tetangga. Kalau kau kaya yang iri siapa? Tetangga tuh. Lah kan cocok Bang. Ya kalau kita susah yang nolong siapa? Tetangga. Nah kalau kita susah yang ngejein siapa? Tetangga. Mau kayak bagaimanapun keadaan kita hari ini sama tetangga, itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong, apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung kasih sayang di antara mereka. Jelas? Bu, kenapa sih hari ini Ustadz kita suka iri sama tetangga? Kenapa sih hari ini kita sibuk aja ngurusin tetangga? Penyakitnya cuma satu aja. Apa Ustadz? Satu, nih dengar. Kata Syekh Jalaluddin Rumi, kata Maulana Rumi Pak, yang menyebabkan kita ini sibuk sama urusan orang cuma satu aja. Apa itu Ustadz? Karena kita tidak tahu kunci kenikmatan dalam hidup. Apa kunci kenikmatan dalam hidup itu Ustaz? Kunci kenikmatan dalam hidup itu cuma satu. Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan sama kita. Selesai. Jelas kau? Jelas. Jangan sibuk ngurus punya orang. Kalau kita sibuk ngurusi orang, nanti punya kita diurusi orang. Mau ibu? Ibu sibuk ngurusi laki orang, lakimu nggak terurus, terakhir lakimu diurus orang. Mau? Gitu nanti kau salahkan lagi kami. Kau nih Bang malas sekali kau di rumah, nggak betah kali kau kutengok di rumah, asik di warung kopi aja kau. Awak lagi yang disalahkan. Kalau hari ini maaf suamimu lebih betah di warung kopi daripada di rumah, kau berkaca Bu, bercermin. Ada cermin di rumahmu kan? Ada kan? Kau ngomong sama dirimu, kenapa ya Allah suamiku lebih betah di luar daripada di rumah? Karena maaf, kadang-kadang di rumah pelayanannya itu nggak baik, di luar pelayanannya baik. Lah, jujur Bang, kita laki-laki sama laki-laki, jangan ada dusta di antara kita. Nah kita kalau masuk ke warung kopi coba, begitu datang kan langsung ditanya Pak Babin, mau minum apa Pak? Iya Pak ya. Tuh tanya suami itu, betul kan Bang?
Tuh jeritan suami yang tertekan di rumah gitu. Coba tuh mau minum apa bang? Kopi, kopinya panas apa dingin? Panas. Kopi hitam apa pakai susu? Susu. Susunya langsung dicampur atau dicampurin sendiri? Pisahin aja. Nanti biar saya campur sendiri. Coba di rumah. Mama, ambilkan aku minum, enak kali kau. Kau pikir ngurus rumah seharian nggak capek, enak kali kau. Oh, inilah yang buat kita lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Di warung kopi baik-baik, awak ditanya. Di rumah mak lampir itu awak hadapin, apa nggak stres? Ustadz kok paham kali kayaknya Ustadz. Nasib kita sama pak. Tuh, makanya Bu hati-hati kita. Ya Bu ya. Bu, jangan sibuk ngurus punya orang, nanti punya sendiri nggak terurus, takutnya punya kita sendiri diurus. Jangan sibuk ngurus apa yang orang punya lah, urus aja apa yang Allah titipkan nama kita. Ini ngurus apa punya tetangga, tetangga beli kipas, kau kepanasan, ngapain? Goblok. Bodoh boleh, goblok jangan. Kalau bodoh masih bisa diajarin Bu, kalau goblok mendarah daging Pak. Goblok apa rupanya Ustadz? Goblok tuh tolol Pak. Tolol apa itu Ustadz? Tolol itu udah tahu kepalanya botak tapi besisir. Ya nggak bisa besisir. Makanya jangan goblok kita. Tetangga beli kipas kok kita yang kepanasan, ngapain? Ya Bu ya. Tetangga beli AC, ibu yang kedinginan, ngapain? Goblok. Tetangga beli mobil, ibu beli bodrek. Kenapa Ustaz pusing mikirin tetangga? Ya Bu ya. Bu, jangan ketipu sama casing. Jelas. Gini. Ini ngaji tasawuf sedikit Bang Haji ya, biar ngajinya nyambung. Kau jangan sujun kau, pijak kau nanti. Ini sekarang aku mau nanya nih. Minummu sama minumku sama apa beda? Beda. Minummu pakai cup, minumku pakai botol. Bukan cuma 1 botol, 4 botol. Ya Bang ya, minummu sama minumku beda kan Bu? Minummu dari cup, minumku dari botol. Pertanyaanku, walaupun beda kemasan, tapi isinya sama-sama putih nggak? Isinya sama-sama air nggak? Kalau diminum sama-sama menghilangkan haus nggak? Maka hidup ini Pak, jangan kita Bu tertipu sama casing. Casing boleh beda, kemasan boleh beda, tapi isi dan manfaatnya sama. Kalau hidup ini tertipu sama casing, itulah yang buat setiap hari kau minum bodrek nengok tetanggamu. Maka hidup ini begitu. Kata saya Jalaluddin Rumi, jangan terlalu sibuk ngurus apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan sama kita. Ingat, semua hidup ini titipan, betul? Semua titipan, setiap yang dititip pasti bakal diambil sama yang nitip. Yang nitip siapa? Yang bakal ngambil titipan siapa? Maka semua titipan. Istrimu Pak, titipan. Anakmu Bu, suamimu Bu, titipan. Kalau diambil orang biar aja. Titipan. Ustadz kok gitu ngomongnya Ustadz? Maaf. Saya ya, terus terang ya Pak Bu. Aku bilang kok sama biniku itu langsung. Apa aku bilang sama biniku? Umi, iya Pak. Ya dia panggil aku Papa. Kenapa? Ada yang salah. Sekarang gini, itu bini siapa? Biniku kan? Ada yang salah. Jadi kok sibuk kali mulutmu ku tengok. Rupanya Ustadz nggak boleh romantis rupanya.
Ku bilang Pak sama biniku. Apa ku bilang sama biniku? Umi, iya Pak, kau itu titipanku. Aku ini pun titipan untukmu. Aku pesan sama kau. Kau itu jangan terlalu cinta sama aku. Karena aku pun gak cinta-cinta kali sama kau, aku bilang. Berani Ustadz bilang gitu? Beranilah. Tapi pas gak ada dia, ini kan gak ada dia. Kalau pas ada dia, mak dibalikkan showroom lagu kan. Marah dia, marah. Apa kata dia? Kok gitu mulutmu Pak? Apa maksudmu ini? Maksudku gini, jangan kau marah, aku bilang. Kalau kau cinta sama aku, jangan kau terlalu cinta kali. Karena aku pun gak cinta-cinta kali, aku bilang. Kau boleh cinta sama aku, tapi jangan kau letakkan di hatimu. Karena di hati kita hanya ada Allah. Aku pun tidak meletakkan engkau di dalam hatiku. Kau kuletakkan di kulit hatiku. Itu pun kulit hatiku yang paling luar. Maka kau letakkanlah aku di kulit hatimu yang paling luar. Karena di hati kita hanya ada Allah dan Rasulullah. Oh gitu Pak. Iya. Maka perkara dunia ini jangan kau letakkan di hati Pak Bu. Suami jangan letakkan di hati. Istri jangan letakkan di hati. Harta, jabatan, popularitas jangan kau letakkan di dalam hati. Kenapa? Ketika diambil sama yang nitip, ingat Pak Dewan, jabatan jangan terlalu diletakkan di hati. Hari ini kau terpilih, besok tak terpilih. Itulah yang buat stres, nanti stroke meninggal. Kenapa Ustadz? Kalau sudah jabatan awak letakkan di hati, harta awak letakkan di hati, popularitas awak letakkan di hati, nanti begitu diambil Allah, maka kita tidak akan pernah ikhlas Bapak Ibu. Maka jangan kau letakkan di hati perkara dunia ini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cintai dunia melebihi cintamu kepada Allah. Kan ini judul yang kalian buat. Bagaimana cara menghadapi tantangan di zaman modern. Hari ini kan zaman modern ini ngeri Pak, menawarkan fata morgana kemewahan dunia, tapi semuanya hanya fantasi belaka. Kita ketipu sama hal itu Pak. Sehingga dunia yang hanya tipuan ini kadang-kadang kita letakkan di hati, melupakan kita, menjauhkan kita dari akhirat. Padahal kata Imam Al-Ghazali, kalau kau menengok laut, celupkan tanganmu ke laut, angkat. Kalau ada air yang menetes dari jarimu, itulah dunia. Air laut yang kau tinggalkan, itulah akhirat. Begitu kecilnya dunia ternyata dibandingkan dengan akhirat Bapak Ibu. Maka jangan terlalu letakkan di hati, biasa aja. Ada harta, jangan terlalu cinta-cinta kali, biasa aja. Karena Nabi yang ngomong, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, silakan kau sedekah dengan hartamu. Nah, inilah yang dibuat Bang Haji Sarul ini. Amin. Amin. Dipotongnya sapi, diundangnya ustadz, diundangnya masyarakat, diajak makan bersama. Kalau mikirkan dirinya sendiri, dimakannya itu sendiri. Ya enggak Bang Haji? Tapi Bang Haji ngambilnya apa? Hanya secukupnya dia makan, selebihnya untuk orang. Ini orang yang sadar, ketika ada harta, maka sedekah kau dengan hartamu. Sedekah itu nggak mesti banyak Bang. Biar 2.000 tapi setiap hari, biar sedikit tapi rutin. Buat apa sedekah banyak 100.000 tapi 5 tahun sekali? Itu bukan sedekah, itu seraman pajar itu. Gimana Pak Dewan, cocok? Hati-hatilah Pak Dewan. Wih, ngeri. Terakhir Bapak masuk surga itu Pak. Hati-hati ya Pak Arin. Maka hari ini ngeri ya Pak. Ada harta kita, jangan sombong. Harta yang bisa menolong kita adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Kalau harta yang kau simpan-simpan di bank, kau simpan-simpan di berangkas, kau simpan di bawah tempat tidurmu, tak pernah kau gunakan menolong agama Allah, maka sampai kapanpun dia tak akan mampu untuk menolongmu di hadapan Allah. Betul Bu?
Jangan sombong kau, banyak emas kau, semua kau pakai, jari itu kau pakai kan cincin semua. Bukan cantik, macam robot ku tengok gaya jalan ibu. Mau kemana bu? Pengajian. Ih, jijiknya aku nengoknya iya. Jijik kali aku nengoknya kayak gitu itu. Mau kemana pengajian di mana? Sana lapangan poli. Ih. Udah habis dengar pengajian pulang meninggal, banyak orang begitu. Habis dengar ceramah pulang meninggal banyak. Yang dengar, kalau yang ceramah jarang. Nih. Begitu kau meninggal, cincin yang di 10 jarimu kau pakai, kau bawa mati nggak bu? Kau bawa mati nggak? Untuk siapa? Untuk siapa? Geram kali aku iya. Untuk suami. Tapi Ustadz, suamiku menangis, suamimu menangis pencitraan, tahu kau? Menangis suamimu mama. Begitu cepat kau meninggalkan kami mama. Anak kita belum siap, masih kecil-kecil mama. Dicabutnya yang dijentik. Alhamdulillah untuk modal, kata bapak. Pindah ke jari manis mama. Begitu cepat kau meninggalkan kami mama. Kalau tahu cincinmu banyak begini, kenapa nggak dari dulu kau mati mama? Diambilnya lagi, kantongkannya lagi, lumayan untuk modal 2 biji, kata bapak itu. Pindah ke jari tengah, makin kuat menangis bapak itu. Mama! Tetangga nanya, kenapa bang? Yang ini payah dicabut, katanya. Awak pikir menangis karena sedih, rupanya menangis karena payah dicabut. Makanya jangan sombong kita dengan harta yang kita punya. Belanjakan di jalan Allah. Itulah nanti yang mampu bersaksi di hadapan Allah ketika kita nanti berada di pengadilan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Akan ada hari di mana mulutmu dikunci, tangan dan kakimu yang akan bersaksi di hadapan Allah. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Tinggal semua pak. Harta tinggal, anak yang kita banggakan tinggal, pasangan yang kita cintai tinggal. Yang ngikut yang kita bawa apa? Yang kita bawa apa? Apa? Amal. Tidak ada orang mati yang bawa amal. Biar tahu kau dulu. Aku ustadz yang mengomongkan tak ada orang mati bawa amal. Orang mati bawa kain kapan. 3 lapis jantan, 5 lapis betina. Kalau ada orang mati bawa amal, enak Pak Haji Sarul. Aku mau mati malam ini. Jangan ada yang amin, kupijaknya nanti satu-satu. Kalau orang mati ini bawa amal, enak Pak Haji Sarul. Kenapa? Kalau orang yang membawa boleh bebas pilih Pak Haji. Bebas pilih. Sama begini. Ustadz apa? Kenapa kau malam ini pakai baju batik ini? Ya karena ini yang kubawa, kan gitu. Kenapa baju ini yang kau bawa? Karena ini baju yang kupilih. Banyak di rumah baju, tapi ini yang kupilih. Makanya ini yang kubawa. Yang lain kutinggal, kan gitu. Banyaknya bajuku. Walaupun semua dikasih orang. Iya bang. Awak jemaah banyak dikasih orang. Lah ada yang ngasih baju, ada yang ngasih sarung. Tapi lebih banyak yang ngasih sarung. Sarung itulah aku buat baju. Begitu ceramah, rupanya sama motifnya sama motif taplak meja tuh. Nah, itu salah kali malam itu aku. Ya. Jadi maaf, kenapa Ustadz bawa ini? Karena ini yang kupilih. Kenapa ini Ustadz pilih? Karena ini yang mau kubawa. Jadi kalau ada orang mati bawa amal enak. Bisa milih.
amal yang baik dibawa, amal yang buruk ditinggal. Enak kali lah kita. Jadi Ustaz, orang mati nggak bawa amal, orang mati tak bawa amal. Yang cocok itu orang mati tidak bawa amal, tapi orang mati diikuti amal. Kalau sudah orang mati diikuti amal, amal yang baik, amal yang buruk akan masuk ke dalam kubur. Yang baik yang akan menolong kita, yang buruk yang akan kita pertanggungjawabkan. Nyambung? Nyambung ngajinya? Nyambung nggak? Gini ya, nyambung nggak nyambung, ngomong nyambung gitu biar cepet siap ini ya. Maka jelas ya, maka harta itu jangan kau letakkan di dalam hati. Mumpung dikasih Allah titipan, berikan manfaat untuk orang banyak. Insya di sini ada orangnya, Bang Haji Sarul, dekati terus. Olah terus, biar cair kau terus kasih, olah terus. Insya Allah. Insya Allah jadi manfaat baik. Kenapa? Kita tidak tahu doa orang yang mana yang diijabah oleh Allah untuk kita, saudara. Betul? Ustaz, apa? Hartaku nggak banyak, nggak macam Haji Sahrul. Jadi cemana caraku ini Ustaz? Menghadapi tantangan ini Ustaz, menghadapi ujian hidup ini, menolong agama Allah ini, hartaku nggak ada. Kata Nabi, man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwati. Hartamu memang nggak ada, tapi kau punya kekuatan. Maka gunakanlah kekuatanmu untuk menolong agama Allah. Agama Allah. Jam berapa ini? Jam Kalimantan jam berapa Bang? Hah? Jam berapa? 22. Udah 1 jam lebih berarti ya? Hah? Udahlah. Kau enak cuma dengar, aku setengah mampus ini tau kau. Yang kedua, nggak ada harta kita menolong agama Allah. Ada kekuatan, pakai kekuatan kita menolong agama Allah. Pak Babin, ada kekuatanmu. Kau tolong agama Allah lewat kekuatanmu. Jangan dengan kekuatanmu kau sombong, kau sok hebat, sok paten. Jangan. Jangan. Besar badan awak, kuat badan awak, kuat fisik awak, sehat fisik awak. Awak tolong agama Allah ini dengan menolong orang lain. Awak tengok nenek itu payah nak menyeberang jalan. Bantu nenek itu menyeberang jalan. Jangan dengan kekuatan kita malah memijak-mijak orang. Kita buat untuk menghina orang. Kita untuk menghardi orang-orang yang lemah. Nah, ini salah. Ada kekuatan kita, dititipkan Allah kekuatan, tolong orang yang lemah. Nenek itu payah menyeberang. Stopkan mobil-mobil itu. Stop. Ayo nek, ku seberangkan nek. Seberangkan nenek itu. Lama kali nenek itu jalannya Ustaz. Seretkan sikit, cepat kau sikit. Dah. Tapi Ustaz apa? Nenek itu sudah ku seberangkan. Tapi dia nggak tahu terima kasih Ustaz. Nggak ngomong terima kasih, biar aja. Itu kan pengakuan manusia, ucapan terima kasih. Hidup ini kita sekarang mau cari pengakuan siapa? Mau cari pengakuan manusia, apa pengakuan yang maha menciptakan manusia? Coba, Bu, Ibu hidup ini mau cari pengakuan siapa? Pengakuan manusia, apa pengakuan yang maha menciptakan manusia? Maha menciptakan, berarti yang mau kita cari pengakuan Allah. Hidup ini jangan suka cari pengakuan manusia, Pak. Hidup ini jangan suka mencari pengakuan manusia, Bu. Kalau hidup kita suka mencari pengakuan dari manusia, inilah banyak orang yang cari muka sama orang. Kalau bahasa pasarannya tukang olah, jumpa ketua, yang gitu-gitu itu. Ya awak lah Bang Haji Sarul, udah dipanggil ketua, apa nggak awak kasih limpul? Minumnya limpul kan gitu kan? Kalau ketuanya agak nunduk sedikit, ketua, awak kasih cepek kan gitu kan? Inilah tukang-tukang olah ini. Maka hidup itu jangan cari pengakuan dari manusia. Hidup ini cari pengakuan dari yang maha menciptakan manusia. Kenapa Ustaz? Pengakuan manusia nggak ada yang kekal. Ucai orang baik. Kata orang. Kata Allah belum tentu. Betul? Ucai orang soleh. Kata orang Pak. Kata Allah belum tentu. Pengakuan manusia hanya sebatas umur manusia.
Kita dibilang orang-orang baik, dibilang orang-orang soleh. Begitu yang mengakui kita meninggal, ada nggak yang ngakuin kita orang baik lagi? Nggak ada. Tapi kalau Allah yang sudah mengakui, maka makhluk mana yang tidak ikut mengakui? Semua pasti akan mengakui. Kenapa? Yang Maha menciptakan manusia sudah mengakui, maka manusia mana yang tak ikut mengakui? Betul? Maka hidupnya begini. Jadi kalau kita nolong orang, orang itu nggak tahu terima kasih, biar aja. Pengakuan manusianya nih. Yang penting yang kita cari pengakuan Allah. Biar manusia tidak mengakui, tapi Allah mengakui. Daripada maaf, manusia mengakui, tapi Allah tidak mengakui. Celaka hidup kita ini, saudara. Awak nolong orang, nggak tahu terima kasih. Udah biasanya itu. Aku pun sering kayak gitu. Seberangkan nenek itu. Bukan terima kasih dimarah-marahnya. Memang nggak ada otak kau ya, Cai. Yo. Apa ini, Nek? Bukan terima kasih, malah kau maki-maki aku bilang. Kau tahu apa? Aku baru menyeberang ke sana. Baru sampai sana, kau bawa balik aku lagi kemari, kata dia. Cemana caraku ke sana lagi? Itu urusan kau lah, aku bilang. Maka hidup ini ada kekuatan kita. Jangan kita sombong dengan kekuatan yang dititipkan Allah. Tapi tolong orang yang lemah, tolong orang yang membutuhkan bantuan kita dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Ustaz, apa? Harta tak ada, kekuatan tak punya. Bagaimana caraku menolong agama Allah? Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmu kita, maka tolong agama Allah. Bersedekah kita dengan ilmu kita. Ibu, bapak, dengar. Kebaikan itu tidak harus keluar dari mulut seorang ustadz. Kebaikan itu tidak harus keluar dari mulut seorang pendai. Kebaikan itu harus keluar dari mulut kita selaku hamba Allah. Selagi kita tahu kebaikan, maka sampaikan kebaikan itu. Kata Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kau menengok anjing memuntahkan berlian, jangan kau tengok anjingnya, tapi kau tengok yang dimuntahkan anjing itu. Kalau anjing itu memuntahkan berlian, jangan kau pandang anjingnya, tapi kau pandang berliannya. Disama berlian itu dijual, laku nggak berliannya? Laku nggak? Maknanya apa? Siapapun yang menasehati kita, walaupun itu anak yang kita lahirkan sekalipun, kalau yang dia bilang benar sama kita, maka jangan pernah kau melawan anakmu. Karena bisa jadi itu cara Allah mengingatkanmu lewat lidah anakmu. Jelas? Oma, ya. Mama ini udah tua, keluar pakai jilbab kenapa, Ma? Allah! Sok kali kau ngajar-ngajarin aku. Kau itu ada karena aku tahu kau. Tak boleh. Oh, Mak, tolonglah, Mak, pakai jilbab, Mak. Mama ini udah tua, rambut udah putih, beruban. Kemana-mana naik Honda, naik motor, tak pernah pakai jilbab. Tidak pernah pakai baju bagus. Naik motor di jalan raya, Mak tak pakai apa-apa, cuma pakai daster aja. Motor tuh pun suara motor tuh udah beda, Pak. Bak, 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 bak. Awak pikir knalpot motor tuh, rupanya kulit nenek tuh kena tampar angin. Makanya hidup ini jangan begitulah. Anak kita sekalipun yang ngasih tahu, itu cara Allah mengingatkan kita. Jelas? Jelas, Bu? Bu, jelas ya? Tolonglah ya. Jangan buka-buka aurat, kau sudah cantik. Nggak perlu buka aurat, kau sudah tetap cantik. Jangan kau rubah-rubah ciptaan Allah. Jelas? Ini rambut hitam legam cantik, dicatnya warna merah. Muka hitam, rambut merah, macam tupai. Macam tunggul terbakar. Nggak sampai tingkah lah. Alis udah cantik-cantik, dicukurnya habis. Nanti mau pergi undangan, digambarnya balik. Kan kurang kerjaan itu, Pak. Tadi mana pikirannya? Iya. Udah kalau bercelak lama orang ini kalau nukir alis itu, Pak. Pangkal tumpul, ujung lancip. Pangkal tumpul, ujung tumpul, ulang. Itulah yang buat lama tuh, Pak. Boleh cukur alis, sulam alis itu, Ustaz, tato alis itu haram. Nggak usah kau tengok-tengok alis kawan kau tengok aja aku.
Dengar kau lah banyak kali cerita kau pun juga kau yang ngajari aku. Udah nggak usah saling menyalahkan. Udah terlanjur tobat minta ampun sama Allah. Hidung pesek, nggak usah kau operasi plastik, filler hidung biar mancung, nggak usah. Pesek aja. Kenapa? Makin hemat napas tuh, keluar tuh sikit-sikit. Nggak usah banyak tingkah awak. Jijik awak nengoknya, iya. Bibir disulam-sulamnya, ya Allah. Biar apa sulam bibir? Biar tebal Ustaz bibirku. Kalau bibirmu mau tebal Bu, tak usah pala bersulam. Antuk kan ke tiang poli nih. Tebal bibirmu itu. Nggak usah banyak tingkah lah. Ustaz badanku gemuk, sok-sok sedot lemak. Ngapain Bu? Sedot-sedot lemak. Tak boleh. Badan awak gemuk, nggak usah sedot lemak. Tapi kan lemaknya mau hilang Ustaz, nggak usah pala sedot lemak. Ibu tahu sunlight? Sunlight itu pembasmi lemak. Minum 3 kali sehari kurus kau. Usahakan lemakmu, nyawamu pun hilang itu. Kadang banyak tingkah kalian ini. Kalau sudah dinasehati tentang kebaikan, jangan awak terus sok hebat. Jangan awak punya sifat ana khairim minhum, merasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang merasa rusak nanti amal ibadah kita. Itu yang merusak amal ibadah kita. Maka hari ini kalau ada harta kita, tolong agama Allah dengan kalau ada kekuatan kita, tolong dengan ada ilmu kita, maka tolong agama Allah dengan ilmu kita. Jadi Ustadz, apa kesimpulannya malam ini? 1, hidup ujian. Jangan pernah hidup ini kita merasa tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita jalani. Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban atas ujian yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Mau itu ujian kesenangan, mau itu ujian kesusahan, Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai dunia ini kita letakkan di dalam hati kita. Kalau dunia sudah kita letakkan di dalam hati kita, maka kita akan lupa kepada akhirat. Dunia titipan, setiap yang dititip akan diambil oleh yang maha penitip. Maka letakkanlah dunia ini hanya sebatas di kulit hati kita, saudaraku. Ingat, dunia ini fata morgana, hanya menawarkan fantasi-fantasi kebahagiaan. Maka di zaman tantangan zaman yang modern ini, yang paling penting adalah kita sadar dari mana kenikmatan itu datang dan dari mana kenikmatan itu kita belanjakan dan kita letakkan. Kalau kita sadar datangnya dari Allah, maka kembalikan kepada Allah. Kemudian apa lagi Ustaz? Kemudian jangan hidup ini kita suka mencari tahu apa yang orang punya. Urus saja punya kita. Nanti kalau kita sibuk mengurus punya orang, nanti punya kita diurus sama orang. Itulah yang membuat kita tidak tahu bersyukur kepada Allah. Yang terakhir, hidup ini jangan kita mencari pengakuan dari manusia. Jangan kita mencari pengakuan dari makhluk, tapi carilah pengakuan dari yang maha menciptakan makhluk. Bagaimana caranya? Takwa itu laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Salah satunya apa? Melalui peristiwa Isra wal Mi'raj, kita tegakkan ibadah solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bagus solat kita, maka ibadah yang lain pasti akan mengikut baik. Tapi kalau tak bagus solat kita, yakinlah ibadah yang lain pun takkan pernah beres, Bapak Ibu. Kenapa? Karena solat itu tiangnya agama. Kalau sudah kokoh tiang dalam beragama, maka akan kokohlah ibadah kita yang lainnya. Insya Allah. Dah, itu aja lah ya Bu ya. Udah ya. Udahlah. Udah 1,5 jam ini. Udah ya. Udahlah. Jam berapa ini sudah Bang? Jam 11 kurang 9 menit. Aku tadi ceramah jam 9:30 kurang. Udah 1,5 jam lebih. Udah ya. Udahlah. Udah ya. Ibu mau aku kemari lagi? Mau bapak aku datang kemari lagi? Mau bapak aku kemari lagi? Mau? Nah, dengar Pak Haji Sarul. Pimpinan developer yang baik adalah pimpinan yang mendengar apa kata nasabahnya.
Allahu Akbar. Insya Allah nanti saya kemari lagi. Doakan ya. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap sehat walafiat. Saya mendoakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa istiqomah di jalan Allah. Bapak Ibu semua saya doakan semoga urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan wabil khusus Pak Haji Syahrul tetap istiqomah dalam berbuat kebaikan, tetap istiqomah dalam iman dan takwa, dan tetap istiqomah untuk Bapak Haji Syahrul menjadi orang yang menebarkan manfaat baik di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon pamit. Malam ini saya harus langsung ke Samarinda karena besok malam saya di Kuban, Kutai Barat. Malam ini saya harus ke Samarinda Bapak Ibu. Doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu, doakan saya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Bapak Ibu, doakan saya agar senantiasa Allah menjaga dan melindungi saya dimanapun saya berdakwah. Ustadz, kalau mau nengok Ustadz lagi di mana? Nanti Ramadan sebelum berbuka puasa, buka Net TV. Insya Allah setiap sepanjang Ramadan saya akan memberikan kultum di Net TV. Doakan ya. Yang kedua Ustadz, sahur nanti di mana Ustadz? Sahur nanti lihat saya di Net TV di acara Ini Sahur bersama Net TV. Insya Allah selama Ramadan saya akan mengisi acara pada bulan Ramadan di Net TV. Doakan saya sehat-sehat Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Pasang niat terbaik dalam hati kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah wa khususan fi biladina ya Allah, biladul Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kepadanya kami haturkan terima kasih, dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini dapat memetik hikmah dan ilmu yang disampaikan beliau dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kini sampailah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai muqassimul awqat, jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.